إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-Kabair, kitab yang membicarakan tentang perkara-perkara dosa-dosa besar. Manusia itu kalau diingatkan dengan dosa itu terkadang bisa marah. Tapi ini wakil, ini adalah suatu kenyataan yang mungkin kita tidak mengetahui ilmunya, sehingga dengan inilah manfaat dari talabul ilmi, belajar dari perkara yang kita tidak mengetahuinya, kemudian kita menjadi tahu, menjadi mengetahuinya. Ini telah kita sampaikan beberapa perkara dosa-dosa besar, dimulai dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi, kemudian durhaka, kemudian lagi minum khamar dan yang lain sebagainya. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan apa kemarin? Pembahasan apa? Sumpah palsu. Adapun malam hari ini kita sebenarnya ini masuk dosa besar yang ke-27 malam hari ini. Terlewat 2, yang mana setelah sumpah palsu itu adalah membicarakan tentang seorang yang bekerja di bea cukai. Bea cukai. Ini terlewat kan. Kemudian dosa besar yang ke-28 adalah tentang barakallahu fikum, adalah berbuat aniaya. Berbuat aniaya. Baru masuk pembahasan kita sesuai dengan yang telah disebutkan, yaitu termasuk dosa besar melakukan bunuh diri. Melakukan bunuh diri. Di antara dalil taib itu nanti akan kita sampaikan dua pembahasan itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib, dosa besar yang ke-29 adalah tentang bunuh diri. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu adalah dosa besar, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 sampai ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang kepada dirimu, Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma, dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak, demikian juga melakukan aniaya, fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Maka kami kelak akan memasukkan mereka itu ke dalam neraka Allah, yang demikian itu kata Allah merupakan suatu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Jadi di sini ayat ini mencakup sesuatu yang umum, segala perbuatan yang menyebabkan dirinya bunuh diri itu adalah dosa besar, termasuk merokok. Merokok itu jelas, kalau dulu panjang, merokok menyebabkan impoten,
kemudian juga gagal jantung dan yang lain sebagainya. Kalau sekarang merokok membunuhmu. Ya, jelas ini orang yang akil, orang yang berakal dia sudah akan menghindari perkara tersebut. Maka ini diantara para ulama di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-30 29 sampai yang ke-30 ini, mereka para ulama ini mengambil sisi pendalilan tentang haramnya merokok. Ya. Karena merokok itu adalah sesuatu yang bisa membunuh diri secara perlahan-lahan. Ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimallahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala terutama pada perkataan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh dirimu. Ya. Maka yang dimaksud adalah kata Imam Al-Wahidi ketika menafsirkan firman Allah ini, maknanya adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya atau saling membunuh. Ya. Karena kalian adalah pemeluk agama yang satu dan kalian bagaikan satu tubuh. Ya. Di sini juga menunjukkan betapa mahalnya darah dan kehormatan muslimin. Maka kaum muslimin itu tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Ya. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang yang bersengketa di antara dua saudaranya sesama muslim, kemudian mereka saling membunuh, apa kata Nabi SAW? Menyatakan al-qatil wal maqtul fafinnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Nah, kok bisa, kata para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kok bisa? Kalau orang yang membunuh kami paham, tapi kenapa orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Maka kata Nabi SAW menyatakan seorang yang dibunuh itu sejatinya juga dia punya keinginan, hasrat yang kuat untuk membunuh saudaranya. Maka itu sama-sama di neraka. Ya, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu adalah sesuatu hal yang haram. Demikian juga dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan bahkan sebagian ulama, ya, mereka berpendapat yang dimaksud ayat ini adalah membunuh jiwa sendiri, ya, bunuh diri. Ya. Pendapat ini kata Al-Imam Az-Zahabi adalah suatu pendapat yang didukung oleh sebagian hadis yang diriwayatkan dari Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Mansuri, yang dia memperoleh hadis dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Ya. Amr ibn al-As. Ya. Amr ibn al-As dan ayahnya sama-sama, ya, sama-sama Amr, ya, Amr ibn al-As dan anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As ini sama-sama sahabat Nabi. Ya. Di sini ada sesuatu yang unik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang unik? Perbedaan usia antara ayah dan anak itu berbeda 13 tahun. Amr ibn al-As itu berusia lebih tua 13 tahun dibandingkan anaknya. Abdullah ibn Amr ibn al-As itu selisih usianya 13 tahun. Atau bayangkan masalah gimana umur 13 tahun sudah punya anak, ya. Ini kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Dari Amr ibn al-As, beliau menceritakan ada suatu malam yang dingin, yang sangat dingin. Maka di dalam sebuah peperangan, yang peperangan tersebut disebut dengan peperangan Zatus Salasil, ya. Maka kata Amr ibn al-As, saya mengalami mimpi basah.
Saya khawatir kalau saya mandi, nanti saya akan celaka dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Ya. Oleh sebab itu saya melakukan tayamum. Ya. Lalu saya menunaikan sholat subuh bersama dengan para sahabat yang lainnya. Kemudian kejadian itu, kata Amr ibn al-As, saya menceritakannya kepada Nabi. Ya, ini datang sahabat dalam rangka untuk meminta fatwa kepada Nabi. Ya. Beliau menyatakan, Amr ibn al-As menyatakan, ya Rasul, ya, Nabi SAW menceritakan hal tersebut kepada Nabi tentang bahwasanya dia dalam keadaan mimpi basah tapi belum mandi junub, tapi dia melakukan mandi junub tersebut dengan tayamum, ya, bukan dengan mandi, ya, dengan khawatir karena bisa memberikan mudarat. Ya. Maka Nabi SAW berkata kepada Amr ibn al-As ketika dia menceritakan perihal tersebut kepada Rasul, ya Amru, wahai Amr, kamu sholat dengan para sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub. Kata Nabi bertanya. Ya. Maka saya pun menyampaikan kepada beliau alasan saya ketika saya tidak melaksanakan mandi wajib. Amr berkata, ya Rasulullah, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang bagi kalian semua, ya, kepadamu semua. Maka Rasulullah SAW pun tertawa dan tidak mengucapkan apa-apa. Maka dari hadis ini, dari kisah Amr ibn al-As radhiyallahu an, ketika beliau mentakwilkan firman Allah dengan kebinasaan terhadap yang dia langsung, ya, dia menceritakan tentang pengalamannya yang bisa menimbulkan kebinasaan terhadap dirinya dan bukan pada diri orang lain, sedangkan Nabi SAW tidak membantahnya. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As yang tidak melakukan mandi junub disebabkan karena dingin, disebabkan karena udara yang sangat dingin, dan ini merupakan istihadnya sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Yang dia melakukan istihad. Sedangkan dia apa? Teringat dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 yang telah kita sebutkan. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, apabila seorang hakim beristihad dan jika istihadnya tersebut benar, maka dia akan lahu ajroni. Maka baginya adalah 2 pahala. Namun apabila seorang hakim itu ijtihadnya salah ataupun keliru, maka lahu ajrun, maka baginya adalah 1 pahala. Ini derajat seorang mujtahid. Ya. Seorang mustahid, ya, ikhwani, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syarat menjadi seorang mufti, mufti itu artinya orang yang mengeluarkan fatwa. Ya. Itu tidak gampang. Ya. Pernah suatu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya, oleh seseorang, ya Imam, wahai Imam, berapa hadiskah seorang yang dipersyaratkan menjadi seorang mufti, ya, apakah cukup baginya dia menghafal 50.000 hadis? Kata Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kurang. Masih kurang, 50.000 hadis, bayangkan 50.000 hadis saja itu masih kurang. Kalau begitu, wahai Imam, bagaimana kalau dia sudah hafal 100.000 hadis? Ya, kurang, kata beliau. Kalau begitu, kalau 200.000 hadis bagaimana? La'ala, semoga. Ya. Kalau ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau hafal 1 juta hadis. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Tentu 1 juta hadis ini beserta dengan para perawinya. Ini keutamaan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita mengukur diri, ya, bahwasanya syarat menjadi seorang mujtahid, ya,
itu minimal yang kata Imam Ahmad bin Hambal telah hafal 200.000 hadis. Hanya saja sangat disayangkan orang sekarang, masya Allah, bermudah-mudahan hadis arba'in aja nggak hafal, kemudian dia memposisikan dirinya sebagai seorang mufti, ya, seorang ahli fatwa. Sini saya jawab, masya Allah. Ini keliru ya ikhwan. Kita berkaca, ya, siapa kita dan siapa para ulama. Kita ini bagaikan kerikil, sedangkan mereka para ulama bagaikan jibal, bagaikan gunung-gunung yang kokoh, ya. Maka kita mengukur diri, ya. Ini artinya dari kisah ini benarlah ijtihadnya dari Amr ibn As radhiyallahu anhu, ya. Dalil yang berikutnya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menuturkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajari'a fa akhadha sakinan fahazza biha yadahu fama raqa'a ad-damu hatta mata, qala Allah ta'ala badarani abdi binafsihi haramtu alaihi al-jannah. Kata Nabi SAW menceritakan, dahulu peristiwa pada umat-umat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang terluka, maka dia tidak sabar, ya, dalam menahan sakit lukanya tersebut, hingga dia mengambil pisau dan dia memotong sendiri tangannya. Belum lagi darahnya kering, orang itu pun meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka aku haramkan baginya surga. Ya. Ini juga menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan dosa besar seorang yang melakukan bunuh diri. Maka bunuh diri itu tidak dibenarkan, apapun bentuknya. Walaupun seseorang itu dalam rangka untuk membela kalimat Allah, itu tidak dibenarkan. Membunuh diri itu tidak dibenarkan secara Islam. Ya. Apa dikenal apa namanya? Pengantin, istilahnya apa namanya? Pengantin. Namanya calon pengantin. Akhirnya apa, dia mati. Itu tidak dibenarkan. Ya. Di antara kekeliruan, mereka mengambil kisah, ya, kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya, kisah parit, seorang pemuda, ya. Ingat kisah Ashabul Ukhdud, kisah seorang pemuda yang beriman, ya. Dia sampai raja yang pada saat itu adalah seorang raja yang zalim, kemudian adalah raja yang ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai raja ini mencari ribuan cara bagaimana cara untuk membunuh si gulam tadi, ya, si pemuda tadi, ya. Diapa-apain aja si gulam tadi masih hidup. Anehnya nih, ya. Mau sudah dicelakain, udah dijorokin dari atas ke bawah, masih saja hidup, ya. Sehingga rajanya tersebut terheran-heran. Maka dia bertanya kepada, ya gulam, wahai gulam, ya, bagaimanakah cara membunuh? Maka si gulam tersebut menyatakan, ya, saya, kalau kalian ingin membunuh diri saya, kata si gulam ini, dengan satu syarat, kumpulkan manusia di tanah lapang. Ya. Kisah si gulam, kumpulkan manusia di tanah lapang. Ya. Kemudian salibkan saya dan siapkan satu pemanah yang ulung, yang mahir, yang paling jago memanah. Ya. Kemudian ketika memanah tersebut, ucapkanlah baginya,
yaitu kalimat bismillah, ya, Rabbul Gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya si gulam. Ya. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya si gulam. Ya. Akhirnya si raja tersebut, ya, mengikuti keinginan dari si gulam. Ya. Maka dikumpulkan seluruh rakyatnya di tanah lapang tersebut. Ya. Kemudian setelah itu si gulam tersebut dalam keadaan disalibkan. Ya. Kemudian disiapkan satu pemanah yang ulung, sehingga ketika memanah tersebut si pemanah tadi mengikuti anjuran si gulam tadi. Akhirnya apa? Akhirnya si gulam tersebut tewas, wafat, dan hikmah dari itu semua, satu orang yang yaitu seluruh manusia yang menyaksikan peristiwa tersebut semuanya jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya rajanya tersebut ingkar sehingga seluruhnya dibakar. Ya. Ini dia. Ini peristiwa tentang gulam. Ini mereka mengambil sisi pendalilan orang-orang yang membolehkan bolehnya yaitu melakukan bom bunuh diri, ini mengambil dari kisah si gulam. Ya, ini keliru. Si gulam tidak melakukan bunuh diri. Kenapa? Si gulam menganjurkan. Ya. Di situ adalah si pemanah yang menyatakan, ya, yang mengikuti permintaan si gulam. Apakah di sini si gulam dikatakan bunuh diri? Maka jawabannya tidak. Ya, gulam tidak melakukan bunuh diri. Ini yang perlu diketahui, bahwasanya bunuh diri tidak dibenarkan apapun alasannya. Apakah itu dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid, maka itu tidaklah dibenarkan. Kemudian dalil yang berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi fi nari jahannam wa la'nu al-mu'min ka qatlihi wa marruma mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka kelak dia akan dibangkitkan dengan sesuatu itu pula di neraka jahanam. Barang siapa yang dia bunuh diri dengan menggunakan pisau ataupun gantung diri, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan menggantung diri terus. Ya. Hal itu selama-lamanya. Maka kata Rasulullah SAW juga melanjutkan, melaknat seorang mukmin itu sama saja dengan membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin sebagai seorang kafir, maka sama saja dia telah membunuhnya. Maka dalil ini merupakan yang pertama, haramnya melakukan bunuh diri. Yang kedua adalah ini merupakan bantahan kepada mereka para pengekor hawa nafsu, terutama dari mereka kelompok takfiri. Tahu takfiri? Kelompok yang bermudah-mudahan di dalam memberikan vonis kafir kepada saudaranya. Ini kelompok takfiri, ya. Khawarij, ya. Khawarij. Ini barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya kafir, maka ini sama saja dia telah membunuhnya. Dalam satu riwayat yang lain, barang siapa yang memberikan tuduhan kepada saudaranya dengan kalimat kafir, maka ucapan itu akan naik ke atas langit, dan ucapan tersebut mencari orang yang menyebutkan tersebut. Apabila apa yang dikatakan si penuduh tersebut tidak terbukti, maka perkataannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Ini diantara faedah bahwasanya ini juga hadis ini merupakan bantahan kepada mereka kelompok takfiri. Ya. Al-muhim, bunuh diri adalah sesuatu yang haram secara mutlak, tidak dibenarkan. Ada seorang di kisah ketika peperangan, ya, ada salah seorang yang dia ikut dalam peperangan bersama dengan Nabi.
Tapi karena dia tidak tahan dengan sakit yang dia lakukan, karena dia kena tebasan pedang, ya. Karena dia tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, akhirnya dia melakukan bunuh diri. Kemudian para sahabat menyatakan, si fulan syahid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya, ya, tidaklah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah hawa nafsu, melainkan adalah wahyu yang telah diwahyukannya. Maka kata para sahabat, si fulan telah syahid ya Rasul. Maka kata Rasulullah SAW membantah, kata siapa si fulan syahid? Bahwasanya si fulan melakukan bunuh diri karena dia tidak tahan dengan rasa sakit yang sedang dia derita tersebut. Maka ini, dalam hal ini kita bisa mengambil faedah disebutkan oleh para ulama kita, ya. Maka kalau seorang yang mengikuti peperangan, ya, maka ini jangan bermudah-mudahan, yaitu dengan mengatakan mati syahid. Tapi ucapkanlah insya Allah syahid. Karena seorang syahid ataupun tidak syahid itu termasuk amrun ghaibiyah, termasuk perkara yang gaib. Karena tiada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tiada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang bisa dia lakukan keesokan harinya. Jangankan esok hari, perkara 1 jam yang akan datang pun kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan diwafatkan, ya. Ada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan diwafatkan. Maka di sini larangan di dalam bermudah-mudahan di dalam memberikan vonis syahid. Tapi ucapanlah insya Allah syahid. Tapi kalau orang yang melakukan bunuh diri, apakah kita mengatakannya mati syahid? Tidak. Tapi katakan mati sengit. Mati sengit, ya. Sengit, ya. Ayo, habis. Enggak boleh. Artinya, ya. Sekali lagi, dalam Islam tidak membenarkan cara-cara yang demikian, ya. Maka berperang pun itu memiliki fikihnya, ya. Maka tidak dinukilkan satu, ya, riwayat pun, bahkan satu hadis pun yang mana mereka para sahabat ikut perang bersama Nabi, mereka melakukan bunuh diri. Nah, kemudian kita masuk dosa besar yang berikutnya adalah kasratul kadzib. Banyak berdusta, ya. Ini termasuk dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar seorang yang banyak berdusta disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fanaja'al la'natallah 'alal kadzibin." Lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qutilal kharrasuna." Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Dalil yang ketiga disebutkan juga di dalam surah Ghafir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi banyak berdusta. Dalil yang keempat, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah
wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi SAW menyatakan kejujuran itu, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kepada surga. Maka seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berhati-hati, dan selalu dia berhati-hati dalam berucapnya, dan dia senantiasa berlaku jujur, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis di sisinya hamba tersebut adalah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan, melahirkan perbuatan fajir yang lainnya, perbuatan fujur. Fajir, ini fujur ini bentuk jamak dari kata fajir, fajara, ya, fujur. Kemudian kata Nabi SAW, fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefajiran itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka Allah. Maka seorang yang terus berlaku dusta sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya, ya, di sisinya orang tadi tersebut, Allah langsung memberikan vonis sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta, ya. Dan juga dalil yang kelima, diriwayatkan bahwasanya orang yang banyak berdusta itu tergolong sebagai seorang yang munafik. Kata Nabi SAW menyatakan, ayatul munafiki salasud, wa inna sama wa salla wa ragima annahu muslimun idha haddatha kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana. Tanda munafik yang tulen itu kata Nabi ada 3. Walaupun orangnya banyak mengerjakan sholat, walaupun banyak mengerjakan puasa, walaupun dia banyak sedekahnya, walaupun dia banyak berdakwah, ya, walaupun dia dirinya adalah sebagai seorang muslim, maka tanda orang munafik yang tulen itu kata Nabi SAW ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Kemudian apabila dia berjanji maka dia akan berkhianat, ya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, apabila dia diberi suatu amanah, maka dia berkhianat pula. Ya. Ini tanda seorang terjangkit munafik yang tulen. Ya. Kemudian dalil yang keenam yang menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar seorang yang banyak berdusta. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhuna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tu'minaha khana wa idza haddatsa kadzdzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 hal yang apabila terkumpul pada diri seorang hamba, maka dia benar-benar sebagai seorang munafik tulen. Barang siapa yang melekat padanya salah satu dari keempatnya, berarti ada sifat munafik pada dirinya sampai dia meninggalkannya. Maka keempat hal itu kata Nabi SAW adalah, apabila dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Jika berjanji, dia menyelisihinya. Dan jika bertengkar, maka dia berbuat jahat. Ya, apabila dia diberi amanah, maka dia akan berkhianat. Nah, ini disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari
Rasulullah SAW bersabda, "Yutba'ul mu'min 'alal khilal, kulliha innal khiyana wal kadhib." Seorang mukmin itu, kata Nabi, ditabiatkan pada semua sifat kecuali sifat khianat dan dusta. Seorang mukmin itu tidak memiliki sifat khianat dan dusta. Orang yang beriman, ya. Maka seorang yang beriman itu diberikan sifat-sifat yang baik. Maka seorang yang beriman itu tidaklah mungkin dirinya berkhianat maupun dia berdusta. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Berhati-hatilah kalian dari yaitu berprasangka, karena prasangka itu merupakan seburuk-buruknya perkataan, ya, seburuk-buruknya ataupun sedusta-dustanya perkataan, ya. Bahkan orang yang berdusta, banyak berdusta, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengajak bicaranya kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mensucikannya. Sebagaimana kata Nabi SAW menyatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzabun wa ailul mustakbir. 3 golongan manusia yang mana pada hari kiamat kelak mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah dan juga tidak dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan mensucikannya. Maka 3 golongan tersebut adalah, kata Nabi SAW menyatakan, yang pertama adalah lelaki tua yang berbuat zina. Ya, sudah aki-aki berbuat zina pula, sudah aki-aki berbuat zina. Kemudian yang kedua adalah raja yang berdusta dan seorang yang miskin kemudian dia sombong. Ya, ini tidak, ya, maka dia mendapatkan banyak azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, ini dia. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka hati-hatilah dari perkataan dusta. Maka berdusta itu tidak boleh dalam semua keadaan. Walaupun bercanda jangan berdusta, ya. Walaupun bercanda jangan berdusta, ya. Ini karena satu kedustaan akan melahirkan kedustaan yang lainnya, ya. Karena yang namanya kedustaan itu adalah barakatukum, ya, sesuatu yang akan melahirkan perbuatan fajir yang berikutnya. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada dosa besar yang ke-31, yaitu adalah hakim yang fajir, hakim yang jahat, ya. Ini hati-hati, profesinya sebagai jaksa hakim berat ini, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang tanya? Baik. Waalaikumsalam. Kita berjanji dengan seorang teman kita, saudara kita di medsos mungkin. Janjinya apaan dulu? Baik. Ucapkan insya Allah. Ya. Ini kalimat insya Allah jangan kita meremehkannya, karena ini memberikan pengaruh yang sangat besar, ikhwani. Ya. Insya Allah itu maknanya, ya, adalah 98%-nya dia ingin menepati janjinya tersebut, kecuali adanya satu udzur, ya. Karena ucapan insya Allah ini, maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak tercapai cita-citanya, ya. Kenapa?
Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya cita-cita dalam satu malam itu menggauli 100 orang wanita. Dalam satu malam. Bayangin 100 wanita. Satu malam. Bayangkan. Luar biasa. Karena apa? Keinginan dia adalah dari 100 dia menggauli 100 orang wanita tersebut ingin melahirkan 100 para mujahid. Ya. 100 mujahid. Apa yang terjadi? Dari 100 orang wanita yang dia gauli dalam satu malam oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka yang lahir hanya dari benih satu orang wanita. Itu pun setengah. Paham setengah? Cacat maksudnya. Anak yang lahir dari rahim wanita tersebut cacat. Kata Nabi SAW menyatakan, kalaulah Sulaiman alaihissalam pada saat itu malam hal itu mengucapkan kalimat insya Allah, niscaya apa yang dia cita-citakan akan tercapai. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Ini hanya saja sekarang, mohon maaf, sangat disayangkan kalau seorang muslim mengucapkan insya Allah itu artinya nggak datang, nggak menepati janjinya. Insya Allah ya, insya Allah ya. Iya. Atau siap. Kalau sekarang ini ngindari, kalau yang sudah ngaji ngomongnya insya Allah itu berarti dia menepati. Kalau siap berarti nggak datang itu. Ada yang gambar meme apa namanya siap dan masalah. Ya, itu berarti dia nggak datang. Ini betapa besarnya ya ucapan kalimat insya Allah. Ya, berusaha untuk memenuhi janjinya ataukah itu berupa undangan, dia berusaha kecuali adanya suatu uzur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ucapkan banyak mengucapkan insya Allah, saya akan menepatinya. Insya Allah. Kan kita nggak tahu. Ya, bisa jadi esok harinya ada suatu uzur yang lainnya yang tidak bisa memenuhi janjinya tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jangan seperti caleg, banyak janji-janji manis. Ya, sudah jadi hilang semua janji-janjinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ada lagi? Baik, Abu Waldan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah boleh menyolatkan jenazah orang yang melakukan bunuh diri dan mendoakannya? Ya. Baik. Maka dalam hal ini boleh menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Ya. Dan mendoakannya. Sebagian ulama menyatakan azab bagi orang yang bunuh diri, ada yang menyatakan berpendapat kekal selama-lamanya. Ya. Ada yang berpendapat tidak selama-lamanya. Ya. Tidak selama-lamanya. Selama dia masih memiliki iman walaupun sebesar biji sawi. Ya. Maka di sini Allahu a'lam bishawab. Maka dalam hal ini yang kedua pendapat ini sama-sama kuatnya, ya. Karena seorang yang bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa dia ketika matinya. Kalau dia meminum racun, ya dia hari kiamatnya itu minum racun terus. Udah mati, dibangkitkan lagi, mati, dibangkitkan lagi, mati, dibangkitkan lagi. Seperti kaset kusut, ya, kaset yang diulang-ulang itu terus selama-lamanya. Bahkan kata mereka para ulama, itu selama-lamanya. Ya, kata selama-lamanya berarti abadan, sesuatu yang kekal. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah boleh mendoakannya? Sebagian ulama juga menyatakan jaiz, boleh. Boleh dia membuat boleh dia mendoakannya. Dan apakah boleh dia bersedekah atas nama si mayit yang telah melakukan bunuh diri? Sebagian ulama juga menyatakan jaiz. Semoga apa yang dilakukan, terutama hal itu dilakukan oleh ahli warisnya.
Berdasarkan dengan hadis secara umum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, Nabi SAW menyatakan, kata Nabi SAW menyatakan, "Idza matal insan in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lahu." Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah jalan amalnya kecuali dari 3 jalan. Yang pertama dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakan pada dirinya. Ya. Ini pun berlaku, kata mereka para ulama. Semoga hal itu bisa meringankan dari siksa mereka pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi? Abu Habibah, baik, Abu Haidar, silakan. Assalamualaikum. Apa? Dalil yang bagaimana? Nah, maksudnya seperti ada lagi? Cukup? Taib. Yang pertama, kita mengenal sejarah dari fikrah pemahaman dari takfiri. Pencetusnya adalah seorang yang di zaman Nabi SAW, ya, yang berlaku lancang, ya. Siapa tahu nama orang tersebut? Tokoh takfiri? Siapa? Ada yang tahu? Sering disebutkan ini. Siapa namanya? Seorang yang bernama siapa? Ayo kasih dia. Siapa namanya? Seorang yang di zaman Nabi, ya, dengan lancangnya dia menyatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adilah wahai Muhammad. Ya. Dalam dia meminta bagian dari harta ghanimah, rampasan perang. Ya. Siapa namanya? Ayo. Siapa? Ada yang tahu? Dikasih hadiah. Siapa? Dzulkhuwaisirah. Seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ini nenek moyangnya Khawarij. Ya. Cikal bakal timbulnya sekte Al-Khawarij. Ya. Ketika mendengar itu para sahabat geram, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya bunuh orang ini?" Kata mereka para sahabat. Kata Nabi SAW, biarkan. Akan keluar dari orang ini, ya, keturunan yang senantiasa mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai kepada relung hati mereka, kalbu mereka. Ya. Kemudian keadaan mereka ini bagaikan seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ya. Ini cikal bakal Dzulkhuwaisirah. Kenapa? Karena dia dengan lancang mengatakan kepada Nabi kita, "Berlaku adillah wahai Muhammad dalam pembagian harta ghanimah." Ya. Ini akhirnya mereka para sahabat, dan ini terbukti sehingga sampai wafatnya Nabi SAW, sesudah wafatnya Nabi SAW, maka terutama, ya, para sahabat Nabi, terutama Ali bin Abi Thalib, itu pun dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Yang mana Ibnu Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana pada saat itu 6.000 orang melakukan bulghat, ya, keluar dari khalifah, dari kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, ya, 6.000 orang. Sehingga
Pada saat itu seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas berusaha melakukan mediasi ya kepada 6.000 orang tersebut, dan semuanya itu mereka memiliki pemahaman ya yang mana mereka menafsirkan secara langsung tanpa bertanya lagi kepada para sahabat. Di sini ada sesuatu yang unik para jemaah. Kata Ibnu Abbas, dari 6.000 orang tersebut nggak ada seorang sahabat pun yang bersama dengan mereka. Artinya apa? Tidak ada satu ahli ilmu pun yang bersama dengan mereka tersebut. Ya. Maka apa di antara subhat-subhat mereka? Maka mereka, kata orang-orang yang melakukan bulghat, ya, kata di antara subhat tersebut, sehingga mereka memberontak pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka kata mereka, Ali bin Abi Thalib menolak dirinya dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, katanya. Ya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib itu menawan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Akhirnya semua tiga ya subhat ini dibantahkan, terpatahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga dari 6.000 orang tersebut 2.000 yang tersadarkan, 4.000 yang lainnya tetap melakukan pemboikotan, ya, memberontak. Jadi mereka, disinilah cikal bakal terlahirnya pemikiran takfiri, sehingga mereka yang tidak berbaiat kepada amir mereka, maka itu dianggap kafir, walaupun itu orang tua mereka sendiri. Ya, Allahu a'lam bishawab.